Salam genre. Halo sahabat genre, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya di sana. Di videoku kali ini akan membahas tentang bagaimana cara menjadi pelindung, pendengar, penasehat bagi remaja untuk remaja karena kita generasi berencana. Remaja, siapa sih yang dikatakan sebagai remaja? Terus, berapa rentang usia bagi remaja? Mari kita tanyakan ke beberapa teman kita yuk. Yuk simak. Menurut kamu siapa sih yang dimaksud sebagai remaja? Yang dikatakan sebagai remaja menurut saya adalah remaja di mana dari usia kanak-kanak beralih ke usia dewasa. Menurut kalian, yang disebut sebagai remaja itu siapa sih? Kalau menurut pendapat saya pribadi, yang dimaksud dengan remaja itu adalah ketika proses pendewasaan dari anak-anak ke remaja. Ya, remaja itu kayak generasi. Generasi ya. Terus berapa sih rentang usia seorang remaja? Menurut saya rentan usia untuk remaja adalah dari sekitar 15 sampai 20 tahun. Kira-kira rentang usianya sekitar 16 sampai 18 tahun bisa dibilang sebagai seorang remaja. Kayaknya sekitar 14 tahun ke atas. Nah, itu tadi adalah beberapa pendapat dari teman kita. Jadi, seseorang dikatakan sebagai remaja adalah seorang yang berada pada masa transisi, yakni dari masa anak-anak menuju pada masa dewasa, dengan rentang usia 10 hingga 24 tahun. Di fase ini, remaja akan dihadapkan kepada pencarian potensi dan jati dirinya. Namun sayangnya, tak sedikit dari remaja yang mengalami krisis pada pencarian potensi dirinya. Mengapa demikian? Kondisi remaja saat ini bukan berarti tanpa tantangan. Ada banyak sekali permasalahan yang mengancam remaja terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya, yang mana apabila dibiarkan, maka dapat mengancam remaja dan berdampak buruk pada kualitasnya sebagai aktor pembangunan dan kesiapannya dalam membangun sebuah keluarga. Maka, dalam rangka merespon kondisi tersebut, BKKBN melakukan upaya pembinaan ketahanan remaja yang dilakukan melalui pendekatan secara langsung pada remaja dan orang tua yang memiliki remaja. Pendekatan secara langsung pada remaja dilakukan dengan mencetak pendidik sebaya dan konselor sebaya yang ditempatkan di Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Siapa itu pendidik sebaya? Pendidik sebaya adalah remaja yang memiliki komitmen dan motivasi tinggi sebagai narasumber bagi teman sebayanya, yang telah mengikuti berbagai pelatihan menggunakan modul-modul yang telah disediakan oleh BKKBN. Tapi sebelum jadi pendidik sebaya, perlu berbekal pengetahuan juga loh. Apa saja? Untuk menjadi pendidik sebaya, perlu mengetahui program-program dari genre, yakni mengetahui 8 fungsi keluarga, program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, TRIA KRR yang terdiri dari seksualitas, nafsa dan HIV/AIDS, serta life skill, dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait keagamaan, hukum, dan isu-isu yang terkini di kalangan remaja. Kenapa harus remaja? Hal ini mengacu pada karakteristik remaja. Umumnya, remaja akan cenderung lebih suka berbincang kepada teman sebayanya. Karena itulah, pendidik sebaya dapat lebih memahami kondisi dari remaja tersebut. Selain itu, remaja juga akan lebih terbuka kepada teman sebayanya, dikarenakan ia akan lebih nyaman ketika berbicara kepada teman sebayanya dan tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu formal ketika berbicara. Jadi, pendidik sebaya itu sama dengan teman, guru, dan contoh. Apa maksudnya? Sebagai teman, Harus memiliki kemampuan menjadi pendengar yang baik bagi temannya, bukan hanya sekedar mendengar, akan tetapi menjadi pendengar dengan sikap dan perhatian yang baik kepada teman sebayanya. Jangan pernah coba-coba menyebarkan cerita temanmu ke siapapun. Pendidik sebaya juga harus mampu mendukung dan menyemangati teman-temannya untuk menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi. sebagai Sikap guru dalam menjadi pendidik sebaya artinya dapat memberikan informasi-informasi terkini yang perlu diketahui oleh remaja dan teman sebayanya. Kalau misalnya teman kita membutuhkan jembatan informasi, maka pendidik sebaya harus mampu memberikan solusi
terkait masalah yang dihadapi temannya tersebut. Menjadi pendidik sebaya bukan berarti tidak memiliki masalah loh di kehidupannya. Justru kitalah yang dapat berbagi pengalaman dan menceritakannya tentang bagaimana kita mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kita tersebut. Sehingga ini dapat menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kita. Yang terpenting adalah bagaimana membagi antara proses belajar, bermain, dan istirahat secara seimbang. Memeluk harapan, merangkai masa depan. Rencanakan dan beranikan dirimu mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Generasi berencana adalah orang-orang yang mampu mempersiapkan kehidupannya. Maka hindarilah perilaku berisiko yang dapat merugikan dirimu dan orang lain. Kita generasi muda, generasi berencana, karena berencana itu keren. Salam Gen.